bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang korosi. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desinta Sitohang, program studi pendidikan kimia dari Universitas Palangkaraya. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama pengertian korosi, kedua terbentuknya korosi, ketiga faktor-faktor yang mempercepat korosi, dan yang keempat pencegahan korosi. Nah, namun sebelumnya, pernahkah kita pergi ke bengkel? Jika pernah masuk ke dalam bengkel, pasti kita akan melihat tumpukan besi yang sudah tidak terpakai dan biasanya berwarna kecoklatan. Saat kita pegang, pasti bagian besi yang berwarna kecoklatan akan menempel di tangan kita. Seperti yang kita ketahui, warna dasar besi adalah abu-abu mengkilap. Lalu, mengapa warnanya bisa berubah menjadi kecoklatan? Itu karena besi telah mengalami korosi. Apa itu sebenarnya korosi? Nah, korosi ini merupakan perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Nah, proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi Fe2O3XH2O. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Persamaan reaksi yang berlangsung dapat dilihat pada gambar. Terjadinya korosi bisa berlangsung secara cepat maupun lambat. Hal itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang pertama, air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peran penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. 3. Permukaan logam yang tidak rata. Ternyata bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. 4. Terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Cara mencegah agar besi atau logam tidak mudah korosi yaitu yang pertama, usahakan logam tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Dengan membuat lingkungan di sekitar logam bebas oksigen, yaitu mengalirkan gas karbon dioksida. Yang kedua, jika cara pada poin pertama terbilang susah, masih ada cara lain yaitu dengan menggunakan pengecatan. Melalui pengecatan, permukaan logam tidak akan bersinggungan langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Yang ketiga, menggunakan electroplating, yaitu melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Permukaan logam yang akan dilapisi berperan sebagai katoda, sedangkan pelapisnya dalam hal ini logam lain berperan sebagai anoda. Yang keempat, pengorbanan anoda atau perlindungan katoda, yaitu cara untuk mencegah korosi dengan cara mencegah terbentuknya sel elektrokimia. Perlindungan katoda atau pengorbanan anoda dilakukan dengan cara menyambungkan logam yang akan dilapisi dan logam yang memiliki potensial elektroda lebih kecil. Yang kelima, membuat paduan dengan cara mencampurkan besi dengan logam lain yang tahan korosi seperti nikel. Berikutnya ada contoh soal. Yang pertama, besi dapat dicegah dari korosi dengan salah satu cara berikut, yaitu kemungkinan soal ini sudah dapat kita jawab berdasarkan penjelasan tadi, yaitu dengan menghubungkan besi pada lempeng magnesium. Yang kedua, mengapa ada logam yang mudah berkarat namun ada juga yang bersifat stabil dan tahan karat? Nah, ada logam yang tahan karat namun juga ada logam yang mudah berkarat tergantung dari struktur penyusunnya. Aluminium, emas, perak, krom adalah logam yang tahan karat atau korosi. Aluminium tidak berkarat karena secara alami atom aluminium dan oksigen terikat membentuk lapisan aluminium oksida yang sangat tipis dan melindungi logam aluminium di bawah. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Adapun kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.